Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Oke, minasan kalian seperti biasa bisa melanjutkan menghafal kosakata baru dulu. Tidak begitu banyak, jadi saya rasa minasan bisa menghafalkan lebih cepat dari biasanya. Seperti biasa diawali dengan kata kerja, kata benda, di sini tidak ada kata sifatnya, kata benda dan ungkapan-ungkapan yang ada di bab 15. Renshu e ni ikimashou. Renshu e yang pertama, dan nani-nani te mo ii desu ka? Jadi pola kalimat ini dipakai untuk bertanya atau meminta izin kepada orang lain ya. Jadi pembicara meminta izin kepada lawan bicara. Jadi rumusnya intinya adalah kata kerja te ditambah mo ii desu ka? Jadi minasan kan sebelumnya sudah tahu ya ada perubahan kata kerja te. Jadi di sini intinya perubahan kata kerja te ditambah mo ii desu ka. Untuk sebelah kirinya itu menyesuaikan. Di sini rebungnya enpetsu de kaite mo ii desu ka? Ya, bolehkah? Atau apakah boleh? Itu juga bisa. Bolehkah menulis dengan pensil? Nah, jadi yang bagian sebelah kiri kata kerjanya itu juga biasanya objek, kalau enggak ya pelengkap saja. Lalu rebung yang kedua, kono hochikitsu wo tsukatte mo ii desu ka? Apakah boleh menggunakan hochikitsu ini atau stapler ini? Koko ni suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini? Itu ya. Jadi rumusnya tinggal mengubah kata kerjanya menjadi untuk te lalu mo ii desu ka? Selanjutnya, nani-nani te wa ikemasen. Masih sama rumusnya menggunakan kata kerja bentuk te tapi diakhiri dengan wa ikemasen. Reibung ichi, osake o nonde wa ikemasen. Nah, jadi intinya tetap kata kerja te ditambah wa ikemasen. Kalau tadi menanyakan, karena memang pertanyaan ya belakangnya ka gitu. Kalau sekarang bukan sebuah kalimat pertanyaan. Jadi di sini artinya dilarang ya atau tidak boleh. Dilarang atau tidak boleh minum sake atau alkohol. Lalu kokode shashin o totte wa ikemasen. Tidak boleh atau dilarang mengambil foto di sini. Koko ni kuruma o tomete wa ikemasen. Dilarang atau tidak boleh memarkir mobil di sini atau menghentikan mobil di sini. Oke, renshu yang ketiga bentuk teimas atau pola kalimat nani-nani teimas. Sebenarnya di bab sebelumnya kalian sudah belajar bentuk teimas yang merupakan menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan karena memang ada keterangan waktu ima. Nah, untuk renshu yang ketiga bab ini tidak ada kata keterangan ima, tapi diakhiri dengan bentuk teimas. Jadi maknanya pun juga berbeda. Kalau yang di bab sebelumnya menunjukkan sedang melakukan sesuatu, kalau sekarang menunjukkan suatu keadaan atau status. Contohnya, subjek watashi, kata kerja te dan imas. Watashi wa Kyoto ni sunde imas. Saya dalam keadaan tinggal di Kyoto. Jadi saya tinggal di Kyoto. Jadi tidak dalam keadaan, tidak sedang melakukan ya, tapi dalam keadaan. Lalu watashi wa Maria-san o shitte imasu. Saya kenal Maria-san. Ya, jadi kenalannya sudah lama dan sekarang dalam keadaan atau status berteman gitu ya, tahu kenalan. Jadi beda dengan yang di bab sebelumnya. Lalu watashi wa kekkon shite imasu. Saya menikah di sini merupakan status atau dalam keadaan terikat di sebuah pernikahan dengan orang. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau bentuk teimasnya khususnya di terjemah ya. Jadi penerjemahannya nanti hati-hati apakah itu menunjukkan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung atau hanya menunjukkan sebuah keadaan saja. Oke. Dan yang keempat lagi-lagi bentuk teimas.
tetapi berbeda juga dengan yang bab sebelumnya dan Renshu yang ketiga. Reibungnya watashi wa IMC de hataraite imasu. Jadi kalau di bab sebelumnya sedang melakukan sesuatu dengan kata keterangan ima, Renshu yang ketiga menunjukkan sebuah keadaan. Nah, sekarang menunjukkan sebuah kebiasaan, rutinitas atau hal-hal kegiatan khususnya ya, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus gitu ya. Contohnya di sini saya bekerja di IMC. Jadi bukan berarti sedang ada di IMC-nya, tetapi apa ya, sebagai karyawan, sebagai pegawai dan bekerjanya di IMC sampai waktu yang ditentukan gitu. Lalu watashi wa kaisha de eigo oshiete imasu. Saya mengajar bahasa Inggris di perusahaan atau di kantor. Jadi apa ya, biasanya kalau kalian ditanya juga atau menunjukkan apa aktivitas kan biasanya juga kuliah di mana gitu ya. Ya kuliah di UB gitu. Berarti ketika kalian ditanya itu bukan berarti kalian sedang belajar, tetapi kalian kan sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya dan tugasnya adalah belajar gitu. Jadi sama di sini kata kerjanya juga kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang kan setiap hari dalam waktu yang lama dan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu watashi wa nihongo gakkou de nihongo wo benkyou shite imasu. Saya belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang. Ya, jadi bentuk TIMAS itu ada 3 sampai di bab ini ada menunjukkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung, suatu keadaan, dan suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang ditentukan. Minasang, bab ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan Renshubi, latihan-latihan, serta kuis-kuis untuk materi pada Shoki Bumpo Ichi semester ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata aimashou.